Kali ini sebenarnya kita akan membuat sebuah praktikum lanjutan dari pertemuan satu. Tetapi ini saya akan buat atau ulang dari awal lagi tutorialnya. Silakan diikuti untuk menyelesaikan praktikum pada pertemuan kali ini. Ini saya menggunakan Visual Studio. Bagi kalian yang menggunakan Sublime, tolong disesuaikan saja. Jadi intinya kita membuat new file, kemudian saya select dulu bahasanya HTML, kemudian saya klik tanda seru atau ketik tanda seru biar muncul suggestionnya ini, kemudian saya enter, kemudian otomatis akan membuat boilerplate seperti ini. Title-nya saya mau buat jadi Hello There. Nah, saya save dulu. Jadi saya ulangi, file save as ya, save dulu ke suatu folder. Kalau saya udah buat folder di pertemuan 3 praktikum. Nah, ya, praktikum saya buat jadi index.html. Ini saya udah ada index.html, jadi saya timpa aja. Save, replace. Nah, saya mau buat ada foto saya di halamannya gimana? Ya, pakai tag img, src-nya. Kebetulan foldernya berada pada folder yang sama, gambarnya dengan index.html, jadi hanya perlu mengetikkan nama filenya saja, namanya profilepicture.png. Nah, tutup. Ketika saya buka di halaman di browser, maka akan muncul foto saya. Nah, tapi karena terlalu besar, maka kita bisa atur width-nya jadi 200 misalnya. Saya save dulu, Ctrl S, baru di refresh. Nah, sudah cukup besar. Kemudian saya mau buat nama keterangan di samping foto saya. Saya buatnya akan di dalam sebuah tabel, di mana tabelnya ini ada satu baris maksudnya, 2 kolom, kiri dan kanan gitu ya. Yang di kiri itu berisi gambar saya, yang di kanan berisi keterangan-keterangan lain ya, tulisan. Misalnya di baris pertama berisi nama saya, kemudian di baris berikutnya adalah profesi ya, misalnya lecturer of Kalbis Institute. Kemudian yang di baris ketiga itu deskripsi singkat saya tentang saya gitu ya. Hi, I am informatics lecturer of Kalbis Institute. Saya mau buat Kalbis Institute-nya bisa diklik ya, berarti saya buat dia di dalam sebuah tag namanya tag anchor, biar nanti dia kalau diklik langsung ke halaman website Kalbis Institute. kalbis.ac.id. Nah, ini saya cut ya, Command X, terus saya paste di sini. Jadi
ketika saya refresh, maka ada nama saya, profesi saya, kemudian di sini ada deskripsi singkat saya. Kemudian di bawahnya saya buat garis horizontal sebagai pemisah, HR ya tagnya. Kemudian saya buat di bawahnya lagi adalah riwayat pendidikan saya, education misalnya. Kemudian riwayat ini akan dirangkum dalam sebuah tabel juga, yang dimana kolom pertama adalah tahun mengenyamnya ya, year. Kolom kedua adalah sekolah atau kampusnya. Jadi kalau saya refresh ya, education, years, schools atau college gitu ya. Kemudian di baris pertama setelah header ya, TH ini ingat ya, TH ini adalah header, artinya dia sama seperti kolom, tetapi dia otomatis akan dibuat tulisannya jadi tebal dan akan diletakkan di tengah-tengah tabel gitu ya, tengah-tengah sel tabelnya. Ini SMA ya, 2010 sampai 2013. Kemudian di sini nama SMA saya, SMA Negeri 1 Medan. Nah, kalian buat sesuai dengan riwayat pendidikan kalian sendiri, semuanya sesuaikan dengan diri kalian sendiri ya. Nah, ini saya buat beberapa lagi, 2013 sampai 2014. Telkom University 2014 sampai 2018 itu jadi Universitas Sumatera Utara 19 sampai 2021. Kemudian di Institut Teknologi Bandung. Nah, ketika saya refresh ini ya, nah ini harusnya tidak bercetak tebal, berarti ada yang salah. Oke. Saya benar, ini akan bercetak tebal karena ini adalah TH, jadi semua dianggap header. Jadi saya mau ganti jadi TD ya. TD berarti kolom biasa. Kalau TH itu kolom header. Header itu judul gitu ya, judul table biasanya. Oke, saya ganti TH itu hanya judul tabelnya ya, year sama school college itu kan judul tabelnya. Pokoknya ini saya ganti sebentar. Oke, dan ini masih benar. Saya save, saya refresh lagi. Nah, sudah benar. Di bawahnya saya tambahin lagi skills ya. 3 skill. Skills ini nanti saya buat di dalam tabel lagi, dimana yang di kiri itu ada 2 kolom. Jadi di kiri itu adalah skillnya, kemudian di kanan itu adalah rating skillnya di dalam bentuk bintang ya. Misalnya satu baris ini saya buat artificial intelligence
Kemudian si ratingnya adalah emoji ya, cari aja emoji. Nah ini bisa kalian ikutin juga linknya, saya pakai yang ini. Terus kalau diklik aja ini udah nge-copy, jadi tinggal dipastein aja, Ctrl V atau klik kanan paste gitu ya. Nah, saya buat bintang 5. Kemudian saya tambah beberapa skill lagi, 4 skill lagi misalnya. Saya ubah judulnya jadi machine learning. Saya ubah lagi deep learning gitu ya. Kemudian saya ubah lagi jadi data science mungkin ya. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, sudah berubah. Skills bintang ya. Kemudian saya garis lagi biar untuk memisahkan. Kemudian saya buat halaman baru, bukan halaman baru ya. Saya buat sebuah anchor tag untuk menuju halaman baru, yaitu halaman contact.html tag.html gitu ya. Jadi ketika diklik dia akan menuju halaman contact.html. Sebelumnya kita bisa lihat di sini tulisannya terasa terlalu dekat dengan gambar, kemudian di sini kurang rapi ya, terlalu dempet juga. Maka ada nama atribut table yang bisa kita gunakan ya, cell spacing atau cell padding. Misalnya ini jadi 10. Nah, ini lebih terpisah ya. Kemudian table ini saya buat cell spacingnya atau cell paddingnya jadi 5. Sebaiknya ini nggak usah pakai spasi ya. Setelah di save maka refresh. Nah, ini kan jadi lebih baik ya, lebih teramah di mata. Kemudian kita buat lagi file, new text file, contact.html ya. Saya pilih lagi bahasanya. Kemudian ini contact me gitu ya, title-nya. Kemudian saya buat judul dulu di halaman ini, nanti di atas halamannya my contact details gitu ya. Sorry, my contact details. Sorry, salah lagi. Details. Nah. Kemudian di bawahnya lagi nomor telepon saya mungkin dengan P, tag P, phone number 0809894 kali. Kemudian email adrinta@email.com misalnya. Kemudian di bawah ini ada form, di mana nanti form ini bisa diisi kemudian langsung dikirimkan ke email saya begitu ya. Formnya harus ada tag penutupnya, terus actionnya buat mail to Muhammad Abdul Razak @kalbis.ac.id.
terus metodenya post, kemudian ada label your name gitu ya. Label, kemudian inputnya, input type text, kemudian ada label lagi your email gitu ya. Label input type email gitu ya. Kemudian ada label your message, label ini text area biar pesannya bisa panjang gitu ya. Type text, kemudian ada tombol untuk kirim gitu ya. Button type submit, isinya adalah send gitu ya, artinya kirim gitu. Saya save contact.html. Ketika saya klik nih konteks, tapi agak kurang menarik ya karena ke samping semua, karena label ini dia tidak membooking satu baris. Jadi ketika ada elemen atau ada tag selanjutnya setelah tag dia itu akan ditaruh di sampingnya. Jadi kita tambah enternya sendiri ya, istilah kata begitu ya. Jadi enter itu adalah BR, kemudian ini kita BR. Nah, sudah ya. Tetapi kita lihat bahwa teks areanya seperti kurang besar. Mungkin lebih baik seperti ini. Sebenarnya kita bisa resize ya, tinggal kita tarik aja ini. Tetapi maunya ketika kita refresh kan dia mengecil lagi. Maunya ketika terbuka ini udah otomatis gede ya. Nah, ini caranya bisa diatur dengan nama atributnya row dan calls. Saya buat rowsnya jadi 10 deh, callsnya jadi 30. Nah, dia udah jadi sebesar ini, sudah lumayan bagus. Saya mau tambahin HR di sebelum form. Nah, jadi ketika saya ketik nih Adrinta, emailnya adri@email.com misalnya, hello to myself, kemudian saya klik send, maka nanti dia otomatis kebuka aplikasi email, langsung kekirim apa yang ada di sini. Tetapi ini kok nggak ada karena saya belum kasih nama inputnya atau input boxnya ini. Kotak-kotak ini belum saya kasih nama. Saya kasih nama dulu, baru nanti ketika di send tahu mana yang akan dikirim. Jadi di input ini saya kasih nama name, saya namai sesuai dengan
apa yang harus diisi di situ ya. Misalnya name, ya namanya juga name. Kemudian email, name-nya email. Kemudian message, name-nya message. Gitu ya. Saya save, kemudian saya enter. Kemudian ketika saya ketik lagi nih adri@gmail, nggak usah, adri@gmail.com. Kemudian hello to myself. Nah, ketika saya send, maka di sini akan ada nih. Karena dia udah saya namain, jadi si aplikasi emailnya tahu bahwa ada sebuah kotak yang bernama name, isinya Adrinta. Kemudian ada sebuah kotak yang berisi email, emailnya adri@email.com. Kemudian sebuah kotak bernama message berisi hello to myself gitu ya. Kemudian balik lagi ke coding. Kalau kita kalau kita buka index.html, maka ketika saya klik Kalbis Institute, dia akan ke halaman Kalbis Institute. Tapi dia akan membuka pada tab yang sama. Kalau mau membuka di tab baru, maka ininya disetting. Ada nama atribut bernama target. Mana ini ya? Di tag A itu ada nama atribut namanya target. Kalau kita mau buka linknya itu di tab baru, maka target sama dengan underscore blank gitu ya. Jadi saya save, kemudian saya refresh. Ketika saya klik ini, maka dia akan membuka di tab baru. Oke, sekian praktikum kali ini. Selamat mencoba.